Halo Sobat Galeri, perkenalkan nama saya Oktaviana Hakim dari Galeri Investasi Universitas Gunadarma. Kembali lagi di video favorit stok. Di video kali ini saya akan membahas salah satu saham favorit saya, yaitu perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk dengan kode emiten saham LPKR. Yuk simak terus videonya. Selanjutnya sekilas tentang profil perusahaan. PT Lippo Karawaci Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, yang utamanya bergerak dalam pengembangan properti. Bisnisnya fokus pada 4 pilar utama, yaitu properti, perawatan kesehatan, perniagaan, dan pengelolaan aset. Lippo Karawaci Tbk LPKR didirikan pada tanggal 15 Oktober 1990 dengan nama PT Tunggal Reksa Kencana. Pada awal pendiriannya, perusahaan ini memang sudah termasuk dalam perusahaan grup Lippo dan bergerak di bidang properti dan pembangunan. Pada tahun 1993, tepatnya di bulan Januari, Lippo Karawaci melakukan peresmian pembangunan kota mandiri pertama mereka di daerah Karawaci, Tangerang, yang bernama Lippo Village. Kota mandiri ini terletak di 30 km di daerah barat Jakarta yang berisikan klaster perumahan dan fasilitas kota modern. Pada tanggal 3 Juni 1996, LPKR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham LPKR kepada masyarakat sebanyak 30.800.000. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Juni 1996. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan total aset dari tahun 2019 sampai tahun 2021 per kuartal 3. Bisa kita lihat, LPKR memiliki keuangan yang baik dilihat dari tahun 2019 sampai 2021. Total aset LPKR terus mengalami peningkatan. Data untuk grafik total aset per kuartal 3 dalam triliun rupiah. Pada tahun 2019 senilai 56,810. Pada tahun 2020 senilai 60,085. Pada tahun 2021 senilai 63,064. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rasio keuangan perusahaan Lippo Karawaci Tbk. PT Lippo Karawaci Tbk memiliki kinerja keuangan yang kurang baik dilihat dari profitabilitasnya karena efek pandemi COVID-19. Return on Equity ROE LPKR sebesar minus 40,73% dibandingkan industrinya sebesar 1,13%. PT Lippo Karawaci menghasilkan return yang merugi disebabkan karena PT Lippo Karawaci mengalami kerugian sebesar 2,34 triliun rupiah per kuartal 3 tahun 2020. Namun LPKR mengalami penurunan kerugian di kuartal 3 tahun 2021 menjadi 573,3 miliar rupiah. Operating Profit Margin atau OPM menunjukkan jumlah uang yang diperoleh oleh perusahaan properti LPKR dengan jumlah sebesar 6,67%. Meskipun di bawah rata-rata industri, tetapi LPKR sudah cukup bangkit dilihat dari penjualan properti yang meningkat 71%. Dan rumah sakit yang sudah mulai menerima pasien non-COVID serta mal yang sudah mulai dibuka kembali. Sehingga per kuartal 3 tahun 2021 jumlah pendapatan LPKR sebesar 10,9 triliun rupiah. Artinya masih dibilang cukup bagus untuk kegiatan operasionalnya. Debt to Equity Ratio atau DER LPKR sebesar 1,76 kali, yang lebih besar dibandingkan industrinya yaitu sebesar 0,31 kali. Artinya, kemampuan LPKR dalam membayar hutang dengan modal perusahaannya itu kurang baik. Current rasio LPKR sebesar 3,05 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata industrinya yaitu sebesar 2,13 kali. Artinya mampu membayarkan utang lancarnya dengan aset lancarnya. Aset turnover LPKR sebesar 0,22% dibandingkan rata-rata industrinya sebesar 0,13%, yang dimana artinya perputaran aset lebih cepat menunjukkan efisiensi perusahaan dalam penggunaan asetnya untuk menghasilkan penjualan.
Price to book value atau PBV LPKR sebesar 0,56 kali, menunjukkan harga saham LPKR under value atau murah dibandingkan dengan rata-rata industrinya yaitu sebesar 0,80 kali. Maka LPKR layak untuk diinvestasikan. Nah sobat, ada beberapa alasan mengapa saya menyukai saham LPKR ini. Karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia dan dikenal karena lingkungan yang bersih dan infrastruktur yang sangat baik. Kemudian, prospek yang masih menjanjikan untuk kedepannya dikarenakan properti merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Memiliki kualitas kinerja keuangan yang cukup baik dengan berbagai proyek yang mulai dikejar untuk kedepannya. Serta total aset yang terus meningkat di setiap tahunnya. Nah sobat, itu tadi pembahasan mengenai saham favorit saya yaitu PT Lippo Karawaci Tbk. Disclaimer on, seluruh video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham. Sekian video dari saya, salam investasi.